Ya, kita banyak yang kemudian tidak bertemu langsung dengan Allah ya Ustaz Abdullah Said. Tetapi alhamdulillah uh, karena sejak awal Allah ya Ustaz Abdullah Said ini sudah menjadikan branch markingnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak sulit untuk generasi-generasi berikutnya untuk menyesuaikan diri atau mengikuti langkah-langkah beliau, karena memang sejak pergerakan beliau di awal itu yang menjadi panutan beliau, menjadi apa namanya contoh beliau ya langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu gerakan dakwanya maupun pola pikir yang kemudian beliau hadirkan untuk menjadi manhaj pergerakan terbiah dan dakwah yang ada di Hidayatullah. Baik, kalau kita melihat perjalanannya Allah yarham Ustaz Abdul Said, yang mudah-mudahan kita nanti juga dikumpulkan dengan beliau dengan Siddiqin wa Syuhada wa Shalihin insyaallah. Ini kalau kita baca dari apa namanya Cetak Qadar, kemudian buku membangun peradaban Islam dan buku-buku yang lain, bahkan juga mendapat video-video yang disampaikan langsung dari sahabat-sahabat beliau yang masih ada. Jadi ada gerakan yang luar biasa. Sejak awal itu beliau hijrah secara fisik, ya, meninggalkan Sulawesi Selatan kemudian sampai ke Balikpapan. Kemudian juga fikrah secara apa namanya hijrah secara fikrah khususnya fikrah dakwah, yang dimana waktu itu beliau cukup terkenal lah di Sulawesi Selatan, sangat keras ya dalam tanda kutip ya, bagaimana beliau menghadapi kemungkaran-kemungkaran yang ada di sana. Betul-betul beliau itu di usia yang muda itu bersemangat sekali ya, sangat bersemangat sekali, bahkan memang mengamalkan itu man ra'a beliau melalui juga proses perenungan, itu kemudian mencari metode kira-kira mana yang pas dalam pergerakan terbiah dan dakwah itu, sehingga yang kemudian setelah perenungan itu beliau mencoba meneladani ya apa yang kemudian dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwanya menerima wahyu. Ya, waktu saat-saat itu belum yang kita dapatkan informasinya belum terbahasakan sebagai sistematika wahyu atau sistematika nuzulnya wahyu, tetapi begitulah pola-pola pikir yang kemudian beliau bangun. Ya, beliau bangun. Beliau sendiri ini pada tahun 90-an itu menjelang 2000-an sering ngisi juga kegiatan di kampung kami sebenarnya di Pongmala ya, di Kolaka. Cuman yang sempat hadir waktu itu ya karyawan-karyawan yang senior saja, beberapa orang yang kemudian kami kenal juga. Nah, kami waktu itu masih sangat kecil, belum ngerti siapa yang datang ceramah gitu ya. Dan tapi alhamdulillah kita karena sempat mondok di sana, kemudian bergabung di Hidayatullah, jadi kemudian banyak mendengar tentang apa yang beliau apa namanya dakwahkan, yaitu membangun peradaban Islam lah, visi besar daripada Hidayatullah itu sendiri. Baik, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan nanti kita bisa menggali juga dari Ustaz kita, Ustaz Hamzah, bagaimana beliau itu membangun visi yang sangat besar di usianya yang sangat muda, dengan dibarengi dengan mujahadah ruhiyah yang sangat tinggi, ya. Kalau kita dengar ceritanya itu luar biasa. Mulai dari jam 00.00 sampai jam 4 itu memang bukan pekerjaan yang mudah, ya. Nah, makanya juga generasi-generasi kita ini yang kemudian Allah takdirkan bergabung di Hidayatullah, ingin menjadi generasi pelanjut perjuangan ini di Hidayatullah, memang ini sangat mustahil rasanya kita bisa mengambil gayu perjuangan ini kalau apa namanya ibadah-ibadah atau kekuatan-kekuatan spiritual yang Allah yarham dan sahabat-sahabatnya serta murid-muridnya lakukan kemudian kita tinggalkan, itu sangat berbahaya dan bahkan sangat rentan. Nah, yang kayak gini ini perlu penguatan ini Ustaz ya, perlu penguatan bagaimana kita yang kemudian ingin melanjutkan visi besar membangun peradaban Islam ini juga kuat secara ruhiyah, ya, kuat secara
ruhiyah, yang tentunya juga secara eh, apa namanya eh, dalam kegiatan juga tidak ketinggalan. Nah, ada kemudian satu hal Ustaz, yang menarik di Allahyarham Ustaz Abdullah Said ketika berbicara tentang membangun peradaban Islam. Ada satu hal yang sangat beliau yang kita dengar apa namanya ceramah-ceramah beliau, baik yang di kasetnya atau yang video-video yang sudah banyak sekarang beredar itu, beliau sering membahasakan bahwa kadar itu harga mati, ya. Kadar itu sesuatu yang mahal. Dan ini luar biasa. Memang sekali lagi beliau ini benchmarkingnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi beliau ingin membangun Islam itu sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah dan juga para sahabatnya. Kan waktu kita lihat seperti kisahnya Abu Bakar ketika membeli Bilal bin Rabah radhiyallahu an, jahat 10 dirham, kemudian Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Bakar, seandainya kau beli dia 5 dirham, tentu saja saya akan memberikannya kepadamu. Tapi Abu Bakar, seandainya kau jual lebih mahal, saya akan beli. Ya, itu juga kemudian diperhatikan oleh Allahyarham Ustaz Abdullah Said. Jadi melihat kadar itu adalah sesuatu yang mahal. Ya, perlu generasi pelanjut, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya. Baik. Terakhir, karena membangun apa namanya peradaban Islam bukan hal yang kemudian sederhana. Ini perlu nafas panjang, perlu apa namanya langkah-langkah. Admin, afwan, kayaknya ada yang masuk suaranya ya. Perlu langkah-langkah strategis, ya, langkah-langkah yang baik, ya, sehingga kita perlu mendengarkan pencerahan. Kalau ketika berbicara peradaban Islam, ini coba dibahasakan oleh asatidz senior, ya, manifestasi iman dalam segala aspek kehidupan. Tapi kalau kita baca buku membangun miniatur peradaban Islam, itu yang Allahyarham Ustaz Abdullah Said inginkan ketika Islami, ya, ada apa namanya kesejukan tersendiri, ada nilai Islam yang kemudian dirasakan oleh yang masuk kemana-mana saja cabang Hidayatullah itu di seluruh Nusantara. Dan luar biasa, Allahyarham Ustaz Abdullah Said 50 tahun Hidayatullah sudah bisa landing ke seluruh penjuru. Ini kalau tidak ada visi besar ingin membangun peradaban Islam, tidak bisa terrealisasi seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita generasi muda mengikuti langkah-langkah beliau. Terakhir lagi, ada kalimat beliau itu yang sering diulang-ulang oleh para senior, jangan hanya menjadi penikmat sejarah peradaban yang pernah digapai oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, tetapi ambillah bahagian juga membangun peradaban Islam itu. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini, khususnya teman-teman generasi muda, insya Allah kita pastikan diri kita juga mengambil bahagian dalam sejarah membangun peradaban Islam ini melalui perahu yang kita cintai, perahu dakwah kita bersama, yaitu Hidayatullah ini. Barangkali begitu Ustaz, sebagai pengantar saja, dan insya Allah kita ingin mendengarkan lebih banyak dari Ustadz yang juga bertemu langsung lah dengan Allahyarham Ustadz Abdullah Said, ya, dan kemudian sekarang diberikan amanah melanjutkan pembangunan dan pengawasan di kampus yang kemudian dulu pernah dirintis oleh Allahyarham beserta dengan para sahabatnya. Barangkali demikian sebagai mukadimah, dan insya Allah kita akan dengarkan bersama pemaparan materi menyelami lorong visi sang visioner dalam membangun peradaban Islam oleh Ustadz kita, Ustadz Hamzah Akbar, hafizahullah ta'ala.
Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wallahu al-hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bang Rasfi. Ada beberapa hal yang kami rekam yang menarik yang disampaikan oleh Bang Rasfi, bagaimana Ustaz Abdullah Said dengan muda di usia yang muda beliau memiliki visi, tapi tidak hanya visi saja, tapi visi itu dibarengi dengan mujahadah yang memang itu dibangun sejak usia muda. Kemudian langkah-langkah Ustaz Abdullah Said seperti kita tahu tidak hanya hijrah secara fikriah saja, tetapi ada hijrah-hijrah yang ada movement atau ada pergerakan yang beliau lakukan secara tindakan, sehingga itu bisa kita katakan di usia muda punya visi yang luar biasa. Kemudian visi itu dilaksanakan dengan tindakan-tindakan yang progresif. Nah, kita mau dengar lebih banyak dari pemateri kita selanjutnya, yang itu pemateri utama kita Ustadz Hamzah, bagaimana sang visioner Ustadz Abdullah Said ini dalam memiliki visi yang sangat luar biasa untuk membangun peradaban ke depan. Kami persilakan waktu yang tak terbatas mungkin kepada Ustadz Hamzah Akbar, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Waktunya kuat dalam menentukan anak yang kita berikan politik, at least kepada kepuasan yang akan. Jadi Ada yang banyak buka mic-nya. bahwa realitas kita sangat diminati. Termasuk Mic-nya di Mujahid kan? Siapa ya? kita gitu. Matikan mic-nya. Bang Bismillah. Sekjen, sudah matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Oh iya. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai, Bung Rasfi selaku Ketua Umum Pemuda Hidayatullah dan segenap pengurusnya, yang saya banggakan Bung Refra yang memandu acara webinar kita pada malam hari ini. Ya. Yang pertama tentu saya mohon maaf ya karena jadwalnya kemarin kalau tidak salah ya. Selesai, insyaallah. Kebetulan sekali Senin Selasa ya, Senin Selasa itu semuanya agenda di Samarinda. Ya, Senin kemarin ada rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 di DPRD Provinsi. Kemudian pagi tadi sampai sore hari ada peresmian gedung kita, gedung Asrama Putri yang dipusatkan di Kota Samarinda. Alhamdulillah pada malam hari ini udah gabung ya bersama dengan teman-teman semua yang ikut webinar pada malam hari ini. Tertarik ya, di flyer juga sangat tertarik dan sangat bersemangat ya membacanya. Prolog moderator Bung Refra dan juga kemudian penguatan disampaikan oleh Ketua Umum kita Bung Rasfi ya. Semuanya memantik ya, memicu, mensupport, memberi semangat, apalagi kemudian dengan judul yang insya Allah saya harapkan adik-adik semuanya dari seluruh penjuru ini ikut ya meneropong, menyelami ruang-ruang ya saya sampaikan mungkin masih ruang-ruang abu-abu ya,
ya, karena ada beberapa hal yang kemudian nanti kira-kira ruang-ruang visi sang visioner ini kemudian tidak lagi menjadi ruang yang abu-abu gitu ya, menjadi ruang yang memandu, ya, memperjelas, ruang yang memberi inspirasi tahapan-tahapan pekerjaan ya, dalam konteks yang selama ini literasi yang kita miliki sudah masuk pada ruang-ruang bukan lagi ruang-ruang diskusi ya. Kalau ada di setiap buku biasanya itu terbit ya, diantaranya misalnya saya kutip selamat berjuang di alam realita gitu kan, bukan di alam cerita. Selamat bertemu di alam kenyataan, tidak di alam pernyataan. Nah ini tapi kedua-duanya yang menurut saya harus untuk generasi berikutnya ya, generasi berikutnya pernyataan-pernyataan itu penting sebagai sebuah panduan gitu kan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kenyataan. Saya sendiri kemudian menyampaikan ya, membagi pada 3 tahapan sebetulnya ya. Generasi pertama ya, nanti kita akan sedikit masuk ya, menelusuri ruang-ruang visinya. Kemudian saya bagi di saya ini generasi transisi ya, dan kemudian generasi yang akan datang itu generasi yang sudah berproses banyak ya, menjadi generasi pelanjut gitu. Kenapa kok ya Pak Hamzah mengklasifikasi diri sebagai generasi transisi gitu? Karena mengikuti dua ya periodik, mengikuti pola juang transformasi ya, Allah yarham dengan teman-temannya di usia yang sangat muda, kemudian mendapatkan di akhir-akhir hayatnya pola transformasinya secara langsung ya, baik dalam bentuk gagasan-gagasan ataupun kemudian penguatan pada sisi ruh tadi yang disampaikan. Nah, itu mengikuti. Nah, kemudian mengikuti adik-adik yang sekarang ini ya, ya mungkin lebih khusus di ya tingkat pemuda lah sekarang, atau adik-adik di Gunung Tembak sekarang yang sudah punya di Ummul Qura, yang sudah punya ruang-ruang aktualisasi ya di lembaga. Dia tidak pernah menyelami secara langsung ya, secara empirik, secara fisik. Dia terbatas di situ ya. Ya. Dia akan menerima penguatan pada transformatifnya ya, itu dari generasi yang transisi ini. Mereka meyakini daya juang ya, progresif dari generasi kalau kita bedah ya dari sisi waktu ya, ini karena momen Silatnas nanti ya, memang agendanya juga 50 tahun Hidayatullah berkiprah di Nusantara ini ya bersama umat. Bisa kemudian diklasifikasi lebih lebih familiar ya, 50 tahun pertama, kemudian ya nanti generasi berikutnya
yang peralihan dari transisi itu kemudian 50 tahun kedua. Bisa dibuat seperti itu dulu ya untuk memudahkan kita kemudian menangkap perjalanan menyelami lorong waktunya itu ya. Kemudian lahir gagasan-gagasan pada akhirnya kemudian menjadi fakta bahwa gagasan-gagasan itu sekarang ini bukan pernyataan-pernyataan yang lalu. Nah ini kan pernyataan-pernyataan begitu saja yang disampaikan. Tapi kemudian saat ini, dan ini yang kemudian kita akan transformasikan, bagaimana generasi yang akan datang itu kemudian bisa memahami pikiran-pikiran itu, menangkapnya secara literasi ya, lewat tulisan, kemudian transformasinya dari sosok yang memang masih berinteraksi dengan orang-orang kita ya, masih orang-orang tua kita ya. Kemudian itu menjadi gagasan berikutnya, menjadi kerja-kerja nyata berikutnya, mengaktualisasikan ya, menerjemahkan ya dalam pendekatan pengembangan organisasi yang sekarang ini relatif lebih modern dan dibangun hierarkinya secara sistematis ya, sampai kemudian perencanaan yang paling bawah, misalnya bagaimana Hidayatullah itu hadir di kelurahan-kelurahan atau di pedesaan-pedesaan. Nah, Bung Rasbi, Bung Refra, dan adik-adik sekalian yang mengikuti insya Allah diskusi kita pada malam hari ini. Saya kira saya membatasi diri untuk kemudian bernostalgia itu ya dengan gagasan-gagasan itu. Saya mau menguatkan pada sisi proses ya. Ya. Kalau sekarang ini secara sederhananya jaringan yang terbangun ya, pengembangan Hidayatullah yang ada dari Aceh sampai Papua, dari barat sampai ke timur misalnya, memang itu menjadi satu bagian yang memang dinarasikan gitu, menjadi impian, menjadi sebuah khayalan di masa-masa yang akan datang ya, begitu kan, karena kita bicara tentang 50 tahun yang telah silam ya. Tapi saya memusatkan dulu karena waktu kita sangat terbatas pada sisi proses ya. Saya meyakini ya, secara pribadi juga meyakini seperti itu ketika mencoba membaca, menyelami, apakah, pertanyaannya kemudian muncul, apakah visi itu tiba-tiba kemudian sosok ya pribadi ini menjadi sosok yang visioner ya, yang progresif gitu kan, revolusioner. Apakah kemudian itu muncul begitu saja? Nah ini ya kan, itu menjadi hal yang kemudian kita gali dari sisi-sisi itu. Apa? Kan ada kecenderungan kita itu kalau bicara kemudian tentang sejarah pada hal-hal yang bersifat nostalgik ya, nostalgia. Ya. Kalau baca sejarah itu pada umumnya kita ya menghadirkan kan begitu, sejarah itu ya kamus bahasa Indonesia kan menerjemahkan seperti itu. Ya. Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, tapi kadang-kadang kita itu sampai pada tahapan ya di nostalgianya gitu. Menjadi cerita-cerita pemantik, pemanis itu kan.
ya menjadi bahan-bahan candaan, ya, ya menjadi ruang-ruang diskursus, forum-forum diskusi yang supaya keren kemudian bisa menjadi narasi yang tersusun dengan kita bersandar pada satu legacy misalnya. Kita bersandar pada satu kekuatan visi yang seolah-olah kemudian seiring beririsan dengan apa yang menjadi narasi kita. Padahal sesungguhnya kita jauh dalam ruang-ruang yang seperti itu. Nah, apakah ya pertanyaan tadi? Apakah kemudian sang visioner itu tiba-tiba muncul begitu saja, gitu kan? Apakah sosok itu misalnya ya tiba-tiba memiliki pandangan-pandangan yang jauh? Nah ini saya kira nanti kita akan coba lihat nih ya posisionan kita ini sebagai pemuda. Ya, ini ya. Pertanyaan itu ternyata kita bisa telusuri. Kita bisa telusuri. Ya. Ketika kemudian ya saya dalam sisi sejarah bisa membayangkan, ya, bisa membayangkan ya 50 tahun lah yang lalu kalau misalnya di legal yayasan itu tahun 73 ya berarti kan itu 50 tahun. Ada yang berseri-seri yang berbuat baik pada orang lain dan menahan dirinya gitu kan. Ada 50 tahun gitu ya. Kita bisa bayangkan ya sosok pemuda ini ya, kalau tidak kemudian memiliki suatu pandangan ke depan ya, kalau bukan berjiwa visioner ya, dia tidak hadir misalnya di tengah-tengah hutan belantara gitu kan, yang semua akses itu sangat terbatas untuk kemudian ya dari kota ya ke timur dengan akses dan alat-alat transportasi yang sangat terbatas, apalagi komunikasi misalnya. Ya. Memilih tempat untuk kemudian berdiri dan berdiam di situ. Kalau bukan karena satu pandangan yang memang dia akan hadirkan, ya di masa yang akan datang, tidak mungkin kemudian dia berada pada tempat ini, misalnya sekarang ini, ya kantor WKP sekarang ini. Ya. Yang kedua, visioner ini pada umumnya ya, dengan usia yang masih sangat muda, bahkan kemudian ada yang di bawah 20 tahun ya. Ya nanti diperhatikan lagi usia 19 tahun. Ya. 20 21 tahun. Sampai 25 tahun yang beliau dengan teman-temannya lah ketika itu. Ya. Nah, kalau bukan karena suatu visi yang besar, ya, satu pandangan yang jauh ke depannya, tidak mungkin kemudian berada dalam tempat ini misalnya pada saat yang sama ketika itu Balikpapan ya mengakomodir pekerja-pekerja dari luar, khususnya perusahaan-perusahaan asing ketika itu yang memproduksi dolar ya pada saat itu, menjanjikan, semua menjanjikan. Tapi tadi saya kembalikan, apakah kemudian visi itu tiba-tiba muncul begitu saja? Nah, ini yang mau kita gali sebetulnya. Ya. Kalau sekarang ini adalah refleksi dari sebuah visi sang visioner, ya. Lorong kehidupannya itu memang sudah menjadi alur yang memang akan dihadirkan pada masa yang akan datang oleh
para santrinya atau para kadernya, karena memang hadirnya itu akan mencetak kader, dan kader itu kemudian akan mengelola secara terprogram, kan gitu. Tapi yang menarik justru proses untuk lahirnya sang visioner ini untuk memiliki pandangan-pandangan yang jauh ini, ternyata itu juga telah dimiliki memang sebelumnya oleh beliau. Tadi digambarkan ya betapa proses sosok pemuda ini memiliki militansi, memiliki pandangan-pandangan ke depan. Ternyata memang dia sudah diproses pada proses-proses yang memang sangat manusiawi ya, dalam konteks untuk sebuah amanah secara berjenjang. Ya. Misalnya di tempat-tempat tertentu, di kuliahan, ya di mana itu sudah mengambil peran-peran strategis, ya. Ketua Pemuda Muhammadiyah, ya. Ini saya kira harus menjadi penekanannya, ya. Ini harus menjadi penekanannya proses ini, ya. Bahwa ketika kemudian pemuda itu, ya, akan punya peran di masa-masa yang akan datang, ya kan gitu. Ya, sekarang ini harus mengambil beban-beban amanah gitu. Itu konkretnya seperti itu. Ustadz Abdullah Said tidak kemudian begitu saja hadir di satu tempat dengan pikiran-pikiran yang cemerlang, menggambarkan satu keadaan masa depan dan bagaimana menghadirkan kader untuk melanjutkan kegiatan itu di masa yang akan datang. Kalau kemudian dia tidak punya referensi yang banyak, gitu. Ya. Sejak kecil proses berorganisasi itu sudah dilalui, ya. Sampai pada tahapan tadi yang paling ekstrim untuk kemudian memandu gerakan, ya, untuk melakukan satu perlawanan dalam konteks benturan ideologinya, yang kemudian pada akhirnya qadarullah misalnya meninggalkan Makassar, Parepare, dan pada akhirnya berada di Kalimantan, dan lebih khusus berada di Balikpapan, dan adalah Hidayatullah sebagai bagian dari proses itu, qadarullah. Saya mau tekankan itu pada adik-adik semuanya, bahwa sebelum kita mendapatkan amanah-amanah yang besar, ya, dalam berbagai variasinya, apatah lagi kemudian bicara tentang satu gagasan yang besar seperti yang sudah menjadi patron, bahwa kehadirannya ini menjadi visi membangun peradaban Islam, ya, dalam konteks tadi diterjemahkan, didefinisikan, sudah disampaikan sama Bang Raspi, ya. Justru yang kita harapkan sekarang ini, ya, peran pemuda dalam proses-proses itu tadi, ya. Saya harapkan sebelum misalnya tadi, ya, alhamdulillah menjadi ketua umum, menjadi sekjen, menjadi bendahara departemen-departemen, ya. Proses-proses itu harus sudah dilalui, ya. Karena faktanya, kenyataannya, dan menjadi sebuah keniscayaan, ya, adik-adik sekalian, ya. Menjadi sebuah keniscayaan bahwa proses rejuvenasi, ya, dalam konteks penggantian satu generasi itu mesti, makanya saya bagi dari awal tadi generasi 50 tahun, kemudian saya ini transisinya, dan kemudian adik-adik para pemuda ini untuk, ya, melanjutkan. Itu keniscayaan. Rejuvenasi pasti. Ya. Proses dialektika hidup ini berjalan. Ya, itu harus diterjemahkan, bukan lagi diterjemahkan. Itu sudah harus dipahami. Ya. Keniscayaan itu tidak bisa ditolak. Ya. Kalau kalian hari ini mau berbicara tentang langgengnya Hidayatullah 50 tahun kedua nanti, ya, proses karirnya bisa berkembang, sumber daya manajemennya bisa mengelola, sumber daya bisa mengelola dengan manajemen yang modern. Ke depan, dengan memelihara kultur kepemimpinan, garis komando, dan lain-lain.
Kalau generasi 50 tahun kedua ini bisa seperti itu, ya, akan seperti itu jika kemudian kita memahami bahwa proses rejuvenasi itu pasti berjalan. Dialektika hidup ini tidak bisa terbantahkan. Ya, saya mohon maaf, mimpin yayasan sebelum Ormas di Tenggarong itu usia 27 tahun. Sudah ketua yayasan. Ya, tahun 2000 Munas pertama kan gitu. Ini ada harus paham proses Ormas kita, ya, yang sebelumnya menjadi organisasi sosial, yang sekarang misalnya menjadi Ormas yang sekian, Munas kesekian. Rejuvenasi itu berjalan, tidak bisa ditolak. Ya. Dialektika hidup ini secara fisik saja, dari hitam kemudian beralih ke putih, itu kan proses yang tidak bisa ditolak oleh seseorang. Ya kan? Sama kemudian dengan proses itu. Iya. Ini yang sering saya tekankan ya kalau di Gunung Tembaknya nih. Ya. Pengurus yang tua yang sedang itu yang kita anggap transisi, kemudian yang muda-muda yang gabung untuk mengetahui apa proses-proses itu bisa berjalan. Dan transformasinya bisa berjalan, kemudian nanti pengalihan ya, kepemimpinannya, pengalihan kulturnya, pengalihan fisiknya, pengalihan amanahnya, semuanya kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak berpikir begitu, ya tidak panjang organisasi kita itu. Ya. Kalau mau hal yang formal penguasaan, ya saya sudah mau misalnya ya, saya sudah punya akses banyak, tidak boleh diganggu lagi dan lain-lain. Itu namanya kemudian ya penguatan pada personalnya saja. Kalau bicara tentang sebuah visi peradabannya, ya generasinya yang kemudian dihadirkan. Nah, ini menjadi tantangan kita. Mampukah kemudian sekarang merancang, ya, bagaimana bentuk sasi pemuda ini kaitannya tadi dengan rejuvenasi. Itu sudah tidak bisa itu. Sesuatu yang keniscayaan tidak bisa ditolak. Ya. Pengurus-pengurus misalnya ini, maaf ya, supaya termotivasi kita. Proses kaderisasi sekarang itu institusi kepemudaan ini sangat baik. Kalau dulu, ya maaf, di zaman saya ini, makanya saya katakan tadi proses transisi. Karena pola transformasinya itu, institusi yang paling formal dulu dikenal itu adalah KMM. Dan saya salah satu bagian kemudian dari peserta KMM. Ya. Proses-proses alami dalam sisi pengkaderannya, kan gitu. Ya. Proses-proses alami. Tapi mengikuti juga kemudian peralihannya pada proses-proses institusi selanjutnya. Institusi yang kita hadirkan untuk fabrikasi kader, misalnya lewat pendidikan formal kita, lewat perguruan PTH, ya, perguruan tinggi kita di Hidayatullah, yang sekarang diformat untuk kemudian menjadi fabrikasi kader. Tapi di zaman saya memang harus seperti itu juga modelnya, gitu kan. Nah, kira-kira visualisasi yang dihadirkan oleh pemuda sekarang ini ya, dalam konteks melihat bagaimana regenerasi itu bisa berjalan, ya. Kalau lebih spesifik empiriknya dalam konteks kepengurusan misalnya sekarang ini di Dewan Pengurus Pusat, ya, strukturnya, ya, itu sebuah keniscayaan itu, ya, yang besok lusa Munas yang akan datang, ya, dalam konteks ini yang tua-tua, ya, bukan kemudian disingkirkan, tapi karena bicara tentang regenerasi, maka pemuda yang sekarang diproses dalam institusi formal kepemudaan ini, itulah yang kemudian mengisi. Sekarang sudah banyak kan alumni-alumni pemuda. Kalau di Jakarta ada Bung Isna ini dari pemuda kan gitu. Ada Musliadi sekarang, ya kan. Sudah mulai banyak
ada yang di hubungan antar lembaga, Saiful Hamid, ya. Saya kira banyak lagi teman-teman yang lainnya. Kedepannya ini harus, ya, bahkan kemudian usia-usia yang sangat produktif, ya, 40 tahun ini sekarang, ya, ini juga sekarang juga saya sampaikan, ya, usia-usia yang, ya maaf, sekarang ini orang-orang tua kita yang masih di bidang itu, ya, dalam konteks regenerasi itu tidak efektif lagi, ya, sudah harus punya porsi lain, ya. Sekarang ada Dewan Murabbi, nanti ada di majelis pertimbangan Dewan Pertimbangan, ada institusi yang lain. Tapi untuk gerakan eksekutif, kalau mau lincah, mau cepat, ya, berani mengambil keputusan, kemudian bisa terukur sekarang. Munas yang akan datang ini para pemuda menyiapkan dirinya untuk punya kompetensi itu. Makanya yang saya katakan tadi, visi itu tidak serta-merta kemudian hadir, tapi ada proses, ya, proses-proses faktualnya yang kemudian harus dilalui untuk kita itu bisa membangun gagasan dan kemudian juga bisa melaksanakan gagasan itu. Yang pokok, ya. Nah, wah, Pak Hamzah ini agak tajam, sedikit kontroversi, iya. Kenapa? Bukan mau memposisikan diri kemudian, oh nanti kalau begitu Pak Hamzah tidak dipakai lagi. Enggak masalah, ada ruangnya sendiri. Kenapa? Ya, ada ruangnya sendiri. Tidak ada masalah karena memang juga kiprahnya sudah lama, mulai dari 27 tahun sampai sekarang. Ya DPD lah, DPW lah, sekretaris DPW sampai DPP sampai hari ini di Ummul Qura. Kalau mengikuti SK-nya di Ummul Qura juga harus 7 tahun baru selesai misalnya, ya. Tapi bukan berarti sekarang ini saya menghentikan dalam setiap briefing, dalam setiap acara, dalam setiap event. Bagaimana yang pemuda-pemuda ini kelak besok ini benar-benar secara struktur, secara kultur, semuanya itu diadopsi, kemudian tidak ada lagi satu hal-hal yang menjadi kendala buat dia, karena semuanya telah tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Akulturasinya terjadi, berjalan, ya. Proses transformasinya dipahami, ya, dan bisa dimodifikasi oleh anak-anak muda kita. Siapkan, saya justru seperti itu. Siapkan. 2 tahun lagi Munas, ini diisi oleh anak-anak muda. Nah, kan kemarin ada Bung Imam Nawawi, kan, ya, sekarang sudah merapat, ya. Enggak apa-apa, memang ke depan kalau punya potensi jadi sekretaris jenderal misalnya. Loh, kenapa? Ya, justru itu lebih maju, lebih insya Allah lebih memahami, ya, untuk kondisi-kondisi yang kekinian. Adik-adik ini tidak lagi kita punya prasangka nanti, oh, mau kemana, mau buat apa, dan lain-lain. Tidak lagi kita punya prasangka, ente anak baru kemarin lahir, kan gitu. Enggak lagi. Kenapa? Kan Allahu Yarham itu punya visi panjang yang seperti disampaikan. Ya. Jauh sebelumnya begini, maaf, sampai pada tingkat airport, sampai pada tingkat IKN misalnya, ibu kota. Itu pernah menjadi satu gambaran beliau, ya. Suatu saat, kalau bicara suatu saat itu kan masa-masanya akan datang, panjang urusannya dengan masa itu. Ya, ya katakanlah sekarang ini paling tidak, ya, 50 tahun misalnya ukurannya, masa itu terjadi, ya. Nah, ini, ya, ada sekalian, ya, yang menyimak ini dari Sabang, ya, sampai Merauke. Proses-proses ini kemudian yang harus kita kuatkan dulu. Ya, saya yakinkan bahwa rejuvenasi itu berjalan, ya, regenerasi itu sudah dipastikan. Tapi kemudian proses-proses itu
apakah kemudian seiring berjalan dengan diri kita? Yang saya mau tekankan, ambillah bagian-bagian, gitu kan? Ada yang malas sekali berorganisasi misalnya, cari pengurus pemuda di tingkat daerah, di tingkat wilayah, tidak ada. Ini masalah. Kalau kemudian tidak ada, terus bagaimana proses-proses itu ya hadir? Bagaimana uji kepemimpinan kita? Ya. Bagaimana realitas lapangan, ya, benturan-benturan, dan kita bisa mengelolanya dengan baik. Ya. Dari mana sumbernya kalau kita tidak lakukan itu, proses-proses itu? Ya kan? Ya oke, kalau di sekolah misalnya bagaimana proses pandu itu bisa berjalan untuk membentuk kepemimpinannya, ya, belajar berorganisasi. Bagaimana ikatan mahasiswa kalau di tempat kita itu sudah ada perguruan tinggi, badan eksekutif bisa sudah berpikir, bisa bekerja, bisa mengorganisir, bisa buat program, bisa buat kegiatan-kegiatan. Suaranya Bang Repra bisa. Tuan admin, suara pematerinya di silent itu. Bang Repra, suara Ustadznya di silent itu. Iya bang, iya bang. Ini ada yang siapa? Kita sudah astum mute ini tapi nggak bisa nih. Ustadz, suaranya keluar itu. Kita sudah astum mute tapi nggak bisa. Adminnya siapa ya, Ustadz? Yang di media centernya. Oh, media center. Iya dari adminnya. Ya, apa nih mungkin dari admin media center Selatnasnya bisa di unmute apa di ya sudah itu. Iya, Halo bisa Ustaz. ya? Ya, Halo? kawan-kawan silakan matikan mic-nya kawan-kawan. Biarkan mic-nya Ustaz sendiri yang. Apa dulu Ustaz? Iya, makasih. Ya, ini ujiannya kalau dunia maya ya. Baik, Ustaz.
Saya sambung sedikit ya, bahwa ini sebuah keniscayaan ya. Keberlanjutan organisasi kita ini, apalagi tahapan misalnya untuk 50 tahun kedua, ya memang harus diproses dan direncanakan. Ya itu. Ya tidak kemudian dinarasikan, ya gitu kan. Dalam tindakan nyata, organisasi kita memang harus berpihak ke sini. Misalnya dalam konteks bagaimana mungkin sisi teknis, misalnya budgetingnya pada pemuda, semua tipe program-program perkaderan bisa berjalan. Ini mesti dilakukan. Ya, itu teknisnya. Saya kira adik-adik semua juga melihat sekarang bagaimana orang juga menyiapkan generasi gitu, ya kan? Yang paling aktual, ya misalnya 1-2 hari ini, bagaimana usia Kaisang, ya, yang kemudian sekarang dipromosikan untuk menjadi ketua PSI. Kan itu proses yang kemudian harus dia lalui untuk satu target, ya. Masa-masa yang akan datang dia punya ruang-ruang publik, ya. Tapi diuji coba kemudian misalnya di tingkat partai, gitu kan. Kita tidak lihat dari sisi partainya, tapi proses yang dia inginkan untuk kemudian bisa hadir ke depan di ruang-ruang publik untuk menjadi sosok pemimpin, kan gitu. Ya misalnya sekarang ini bagaimana AHY menjadi sebuah perbincangan, ya, seorang anak muda yang ketua Demokrat. Itu jangan lihat itu saja, tapi memang kemudian untuk cepat. Bagaimana SB Mayor misalnya anaknya ya masih perwira ya, bawah untuk kemudian dia bisa percepat ya lewat proses partai. Dan sekarang paling tidak walaupun tidak jadi cawapres misalnya, sudah menjadi satu perbincangan karena ada proses yang kemudian dihadirkan. Berarti ke depan ada bargaining kepemimpinan, suksesi kepemimpinan di Indonesia ini di masa-masa yang akan datang. Ya, bagaimana Megawati misalnya mempersiapkan Puan Maharani kan gitu untuk bisa juga masuk pada ruang-ruang itu. Nah, kalau kita tidak konsep juga pada saat yang sama ini menjadi sebuah keniscayaan, maka nongseng kemudian kita bicara tentang peradaban, ya kan? Nongseng kemudian kita bicara tentang perkaderan. Apatah lagi kemudian masuk pada ruang-ruang regenerasi dan rejuvenasi. Semuanya ke depan para kabur, para abu-abu keadaannya. Nah ini yang menjadi tantangan kita adik-adik sekalian. Ya. Saya secara pribadi dan teman-teman insya Allah di Gunung Tembak ini harus punya komitmen yang kuat berkaitan dengan itu dan punya optimisme. Ya, bahwa kalau kita mengawal ini, proses rejuvenasi itu akan berjalan dan kemudian kualitas kader yang menyertainya insya Allah akan juga kemudian hadir mengawal rejuvenasi itu. Saya kira itu ya. Pada selanjutnya saya kira bisa kita masuk ke ruang diskusi kita. Kira-kira bentuknya, modelnya, formanya seperti apa, agar apa yang menjadi mimpi besar itu menjadi satu kenyataan di masa transisi, kader transisi bisa mengantarkan kemudian untuk dipahami, diaktualisasikan oleh generasi 50 tahun kedua Hidayatul. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Apa yang Ustaz Hamzah sampaikan tadi sangat luar biasa. Bagaimana beliau mengkodifikasikan juga kader dari masa ke masa dalam pandangan beliau. Yang pertama 50 tahun pertama, generasi pertama itu. Kemudian ada generasi transisi di zamannya beliau. Kemudian kita yang masuk pada generasi pelanjut. Lalu Ustaz Hamzah juga menjelaskan bagaimana isi
dari seorang visionary sendiri itu Ustaz Abdullah Said, tetapi untuk mencapai atau menjadi seorang visioner apakah tidak butuh proses? Ternyata prosesnya luar biasa. Semua harus berproses untuk menjadi seorang visioner, tentu dengan gerakan-gerakan yang progresif. Nah, kawan-kawan, untuk mencapai seorang yang progresif, pemuda yang progresif, Ustaz Hamzah sudah menggambarkan bagaimana yang tadi. Nah, kami mungkin izin kepada Ustaz Hamzah membuka beberapa sesi tanya jawab, satu sesi tanya jawab untuk 2 atau 3 penanya dari kawan-kawan untuk melengkapi webinar atau diskusi kita pada webinar kali ini. Kepada kawan-kawan kami persilakan, mungkin ada yang bertanya. Bang Aiman, Bang Aman ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan Bang Aman, wabarakatuh. nama, asal PD atau asal PW dari daerah. Perkenalkan, nama kami Hanif Ustadz Hamzah. Sekarang sedang tinggal dan tugas di Depok. Baik, sebelumnya sama-sama kita hormati dan takzimi Ustadz Hamzah Akbar. Semoga beliau selalu sehat dan tetap istiqomah dalam fasilitasi Kamda dalam rejuvenasi dan dan para pendiri Hidayatullah ke depannya. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dan maaf sebelumnya menarik yang tadi berkaitan dengan fenomena perpolitikan Indonesia pada hari ini, khususnya tiba-tiba fenomena yang ada itu, tiba-tiba ada anak presiden yang menjadi ketua umum. Nah, ketua umum sebuah partai. Nah, ini ada diskusi menarik yang mungkin bisa kita diskusikan secara lebih mendalam. Ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa ketika ada hal itu terjadi, banyak yang spesialis gitu, atau misalnya tidak bisa berbicara karena keanehan, karena tiba-tiba seorang ex dari partai itu menjadi ketua umum. Nah, kita tarik dalam Hidayatullah. Nah, ini kan mohon maaf kalau misalkan kami salah, mohon koreksinya Ustadz. Kami tahu walaupun memang khususnya yang sudah terjadi, Ustadz Nasirul sebagai ketum DPP kita ini kan, yang kami tahu, mudah-mudahan ini tidak salah, kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Beliau di Dewan Suro sebelumnya mungkin secara di Hidayatullah dan menjadi ketua Yayasan Ummul Qura atau Hidayatullah Balikpapan kampus induk kita. Tiba-tiba berasal, walaupun memang ini hasil musyawarah mufakat dari MMS pada saat itu, menjadi ketua umum Hidayatullah. Kalau kita bicara dalam organisasi itu pasti ada yang namanya jenjang kaderisasi, jenjang karir organisasi dan seterusnya. Apakah memang langkah, karena yang kami alami dan kami ketahui biasanya tadi Ustadz sempat singgung juga berkaitan dengan proses. Nah, proses untuk kita bagaimana berorganisasi ini kan sangat penting untuk kita dalami dan kita alami supaya kedepannya ketika kita menjalankan amanah-amanah itu tidak salah langkah dan seterusnya. Nah, apakah memang itu satu pertanyaan saya? Apakah memang itu satu dari langkah awal rejuvenasi? Tiba-tiba Ustadz Nasirul Haq pada saat itu belum pernah menjabat sebagai, yang kami tahu kalau salah moni korisi Ustadz, tidak pernah menjabat sebagai ketua DPD, ya ketua DPW, tiba-tiba menjadi ketum. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mungkin ini autokritik buat sepengetahuan kami, kalau kami salah mau dikoreksi, selama mungkin dari habis Munas itu pada tahun 2020,
itu sering sekali kami dengar dan kami dan ini mungkin sering disampaikan oleh para ustadz senior di Hidayatullah ini rejuvenasi. Tetapi yang kami lihat dan kami alami, bahwasanya rejuvenasi ini belum terlalu atau mungkin transformasi dengan regenerasi ini belum terlalu terlihat secara signifikan, karena pemuda Hidayatullah atau misalkan anak-anak kader-kader Hidayatullah mungkin secara lisan itu sering dikatakan bahwasanya antum sebagai generasi panjang dan seterusnya, tetapi secara konkret ini kami masih khususnya di tingkat pusat itu belum terlihat bahwasanya anak-anak kader muda dilibatkan di forum-forum khususnya pada saat ada pembahasan-pembahasan strategis berkaitan dengan organisasi. Semacam seperti ada gap tersendiri ya, di pusat, dan pemuda khususnya di pemuda Hidayatullah ini hanya untuk yang kami alami hanya diinstruksikan, mohon maaf, itu ada sebuah peristiwa atau misalkan ada sebuah gerakan masyarakat, nah pemuda turun demo gitu kan. Nah pemuda itu hanya diarahkan untuk mendemo saja, padahal jauh lebih banyak kerja-kerja organisasi khusus di pemuda Hidayatullah bukan hanya untuk demo saja. Memang demo untuk sebagian dari anak muda, tetapi perasa pembahasan strategis berkaitan dengan Hidayatullah ke depannya ini anak-anak muda sudah di pusat, saya lihat masih sangat jarang, bahkan mohon maaf kalau apabila saya mohon koreksi, tidak dilibatkan. Ya kami mungkin paham bahwa positioning kami di anak muda Hidayatullah ini sangat terbatas, tapi setidaknya kalau ada perihal isu-isu strategis di Hidayatullah ini, ya minimal kami tahu, walaupun kami belum punya hak suara atau belum punya hak berpendapat, tapi paling tidak minimal kami tahu. Agar kami tidak kaget, oh kenapa tiba-tiba ada ini, kenapa tiba-tiba ada itu, gitu. Nah ini pertanyaan Bang kira-kira, nah itu dua itu Ustaz, mungkin dari kami. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini ada dua penanya. Apakah lanjut dulu atau langsung dijawab, Ustaz? Lanjut. Ya, kepada Bang Agus Salim. Langsung Bang Agus Salim. Baik. Asal daerah, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, syukran Ustadz Hamzah atas wejangannya. Langsung ke inti aja Ustadz, sesuai dengan tema. Ya, sesuai dengan tema. Di sini menyelami lorong visi sang visioner dalam membangun peradaban Islam. Nah, kita di sini itu kan sekarang ini sebagai pelanjut. Tentunya harus mengadopsi bagaimana strategi yang dilakukan Abdullah Said ketika dahulu mereka melakukan konsolidasi, Ustaz. Tentunya kan dulu tuh Hidayatullah itu ada di seluruh wilayah yang awal-awal. Kemudian sangat minim alat komunikasi dahulu itu. Nah, cara beliau melakukan konsolidasi untuk visi dan misi ini seperti apa, Ustaz? Mungkin itu Ustaz konkretnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Bang Agus Salim dari mana? Apa Ustaz? Ana dari GPMH Ustaz, Gerakan Profesional Muda Hidayatullah Ustaz. Di bawah pemuda Ustaz. Underbownya pemuda Ustaz, yang baru kami dilaunching Ya. oleh. Ana di ini Ustaz, aktifnya sekarang di Hidayatullah Ciampea Ustaz. Oh. Nah, Ustaz. Oke. Baik. Silakan Ustaz, dua pertanyaan tadi dari Bang Hanif sama Bang Agus terkait, yang pertama terkait rejuvenasi tadi, terus kemudian sejauh mana seharusnya keterlibatan pemuda dalam proses rejuvenasi, terus diukur juga sama Bang Hanif tadi, penanya tadi bahwa belum berhasil juga rejuvenasi ini ternyata. Dalam pandangan Ustaz bagaimana Ustaz? Kemudian dari Bang Agus tadi, masalah konsolidasi itu. Tafadhol Ustaz. 3 orang enggak? Masih ada 1. 2 orang. Kalian buka 1 lagi. Oh iya, 1 pertanyaan lagi. Mungkin ada apa-apa, ada yang bertanya? Iya. 1 pertanyaan lagi. Silakan kami buka 1 pertanyaan lagi. Ya, Bang Tasir, kami persilakan Bang Tasir. Halo Bang Tasir. Halo. Ya, kedengaran Bang. Tafadhol Bang. Ya.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini cuma karena ada yang bertanya di kami yang bertanya sebagai apa? Tidak tahu sebagai apa. Jadi alhamdulillah mungkin Pemuda. begini saya dapat terkait para pemuda. Itulah tadi saya agak terpikir setelah mendengar pertanyaan para pemuda ini, para pelanjut perjuangan. Yang terkait tadi Bang siapa? Bang Aman yang pertama ya. Ya, Bang. Kami hanya ingin ini ya. Jadi Ustadz Allahyarham Said terkait pengkaderan beliau dan posisi pemuda. Posisi pemuda dan pengkaderan itu dan pelanjut perjuangan ini itu tidak terpisah, terikat. Maksud kami begini, yang ditanyakan oleh Bang Aman tadi, posisi pemuda ini kenapa kok dianggap pelanjut tapi tidak diposisikan sebagai pelanjut. Nah, sebenarnya posisinya beliau kenapa berbeda sama para pemuda zamannya Ustadz Hamzah pada saat mereka pemuda dahulu, itu karena pemuda saat ini yang dijadikan karena sekarang adalah media informasi yang kami sarankan harapkan kepada para pemuda saat ini apa yang mereka miliki buktikan. Jadi bukan menanyakan posisi mereka, tapi cukup membuktikan bahwa mereka sudah punya potensi. Jadi ketika mereka punya potensi mendekati para gubernur, langsung kasih tahu ke para senior saat ini bahwa mereka bisa mendekati para gubernur. Jika posisi mereka adalah suka protes, ya buktikan kalau mereka suka protes. Jangan menanya, aku kenapa ini bisa berprotes, tapi posisinya cukup buktikan, maka Allah akan memberikan tempat terbaik ketika niatnya ikhlas. Kemudian bagi para, mungkin usulan kami kepada para senior adalah, jadi saat ini banyak para senior memberikan motivasi kepada pemuda sebagai pelanjut. Padahal itu tidak terputus, tidak hanya sekedar memberi motivasi, tapi menempatkan pemuda, harus para senior memahami pemuda sebagaimana para pemuda memahami diri mereka. Contohnya Ustadz Abdullah Said, Allahyarham menempatkan posisi pemuda, kenapa Hidayatullah bisa bertahan sampai 50 tahun? Karena karena Allahyarham memahami potensi pemuda yang dimiliki saat itu. Jadi untuk 50 tahun ke depan itu bukan hanya yang harus dimiliki adalah pemuda yang punya kemampuan, tidak. Karena kalau ingin melanjutkan, para pengurus DPP yang senior saat ini harus memahami potensi pemuda, bukan hanya menyuruh pemuda memiliki potensi, tapi para senior tidak memahami potensi. Contohnya Allahyarham, beliau saat menugaskan itu kok paham betul suasana daerah, lokasi sama calon pemuda yang tugaskan. Contohnya di Sumatera pada saat perintisan rata-rata yang dikirim oleh Allahyarham itu adalah para guru di Gunung Tembak. Kemudian di Sulawesi yang dikirim oleh Allahyarham ke Sulawesi untuk merintis cabang-cabang di Sulawesi adalah para pemuda yang suka pergerakan revolusioner. Jadi para pemuda yang punya jiwa yang membara itu dikirimnya ke Sulawesi untuk menghadapi semua musuh-musuh langsung. Dan pemuda yang dikirim ke Jawa itu adalah para intelektual mahasiswa yang akan melanjutkan perkuliahannya, itu dikirim ke Jawa. Dan dikirim yang ke Papua, rata-rata yang merintis cabang Papua adalah para KMM yang kerjanya cuma bikin bangunan. Nah, jadi masing-masing lokasi itu dipahami oleh Allahyarham, dan Allahyarham memahami pemuda yang dimiliki oleh Allahyarham, para kader dahulu. Dan rata-rata yang ditugaskan di Kalimantan adalah para pemuda Hidayatullah saat itu yang bisa mendekati pejabat. Jadi pemuda yang bisa mendekati pejabat rata-rata dikirimnya cabang Kalimantan. Pemuda yang revolusioner dikirim ke cabang Sulawesi. Pemuda yang kan bikin bangunan dikirim ke Papua. Karena di Papua tidak ditanya ilmunya, tapi ditanya bisa bikin pesantren. Nanti ketika begitu. Jadi kami mengharapkan ini Hidayatullah akan berlanjut kalau para seniornya memahami potensi pemuda, bukan hanya mendoktrin pemuda, memotivasi pemuda agar memiliki kemampuan yang lebih dibanding pemuda zaman mereka. Walaupun mereka memiliki kemampuan yang melebihi pada zamannya Allahyarham, Hidayatullah tidak akan berlanjut apabila para senior tidak memahami itu. Hendak ditaruh di mana, di medan perang. Jadi kepada anak muda Bang Aman tadi,
tampakkan aja kalau memang suka memahami ke masalah orang tua, sampaikan, jangan disimpan di hati. Itu tugas pemuda memang. Kalau ada dilihat yang salah, yang dia pahami salah, jangan disimpan di hati, sampaikan. Dan ketika dia punya potensi bisa merekrut, buktikan. Dan para orang tua juga jangan hanya sekedar motivasi, bukti mereka sebagai kadernya para orang tua, mereka tahu kemampuan anak muda itu. Mungkin itu dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada para penanya, Bang Tasir, Bang Ya, dan Bang Ustaz. Kepada Ustaz langsung Ustaz, persilakan. Mengingat ya, waktu. alhamdulillah dari Depok, Bang Agus, dan dari Gunung Tembak ini, dari lahan kampus Tarbiyah, Bung Tasir. Alhamdulillah saya sedikit sampaikan ya. Ya tadi karena teman menyampaikan sisi apa proses tadi ya ke person Ustadz Nasirul Haq. Saya juga perlu sampaikan ini karena saya ini proses ya pernah di yayasan, kemudian DPD, DPW, di DPP. Justru sebetulnya proses perkaderannya ini yang saya anggap relatif yang semua itu tadi yang saya sebutkan jauh lebih ringan ya. Jadi kalau dari Ummul Qura ya masyarakatnya lebih banyak, aktivitasnya lebih ya, luas ya, kampus juga lebih luas ya. Saya pikir ini justru tingkat amanah yang levelnya paling berat ya. Mungkin saya terlalu subjektif ini, tapi ya perlu saya sampaikan supaya mengukur itu tadi. Saya kira proses musyawarah selain daripada memang diawali dari fase rejuvenasi dalam konteks umur, ya, kemudian dari sisi amanah, proses itu jauh lebih besar ya ketika diamanahkan di Ummul Qura ini ya di Gunung Tembak. Nah untuk kemudian saya kira proses ke DPP itu bagian dari sebuah pertimbangan juga. Walaupun sebelumnya tidak mesti dari Gunung Tembak kan. Ketua yang ada Ustadz Abdurrahman dulu, kemudian ada Pak Ustadz Abdul Manan senior, kemudian Ustadz Nasirul Haq ya, semua juga proses organisasinya di Dewan Syuroh ketika itu beliau sudah ikuti. Jadi proses-proses teknis pengkaderan, kemudian proses pengambilan kebijakan keputusan ya, hal-hal yang bersifat strategis, bahkan kemudian ikut draft-draft pengembangan organisasi, beliau sudah lalui semuanya. Jadi saya kira tidak ada kendala untuk kemudian peserta show yang terbatas untuk memutuskan itu memiliki kelayakan yang sangat, dan setelahnya kan kita nikmati memang kita yang saya tahu lah proses-proses itu bagaimana peran beliau kemudian mengelola organisasi ini yang 2 periode menjadi ketua DPP. Kemudian apakah rejuvenasi ini sedang berjalan ya? Memang tidak ada proses itu dalam satu tahapan untuk kemudian sempurna. Nah, itu harus dipahami juga cara berpikir kita. Ya. Proses itu pasti ada tahapannya. Ada lorong waktunya untuk kemudian proses itu bisa terjadi. Nah, dalam konteks kita misalnya, ya saya sudah gambarkan tadi betapa pemuda sekarang kan sudah ada masuk di sisi kepengurusan. Itu kan beberapa tadi yang fungsi-fungsi strategis itu sudah masuk. Itu tidak
mungkin kemudian semua ruang itu langsung anak muda. Itu namanya tidak ada proses transisinya kalau itu dilakukan. Ya. Dalam konteks perubahan sosial yang berkaitan dengan itu menjadi sisi revolusi gitu, perubahan drastisnya. Dan bukan berarti ketika kemudian perubahan drastis seperti itu yang terjadi, lalu itu menjadi sebuah solusi, belum tentu juga. Ya, nah, ini makanya kita tentu saja ya tetap rasional, kemudian logis, ya untuk proses-proses perubahan itu. Makanya saya katakan itu sebagai sebuah keniscayaan. Karena secara fisik dinamika kehidupan, dialektika hidup itu berjalan, tidak bisa ditolak. Sama kemudian dengan pengelolaan organisasi. Ya, ya maaf, di Gunung Tembak ini misalnya ada pengurus, kalau hari Senin itu yang jumlahnya sekian banyak, itu ada pengurus yang antara orang tua dengan anaknya satu forum di situ dengan amanah yang berbeda, gitu kan? Ada beberapa orang tua masih satu forum mendapatkan arahan misalnya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Nah, itu yang harus dipahami proses yang jelas dengan usia muda Ustaz Nasirul masuk itu berarti kan itu sudah satu pengejawantahan dari sebuah proses rejuvenasi. Iya. Tapi memang tidak serta-merta langsung semuanya. Makanya saya katakan tadi bahwa proses ke depan itu, karena ini pasti terjadi proses-proses itu, maka yang paling saya tadi ya sepakat arahan Bung Tasir juga bahwa memang kemudian kita jauh sebelumnya ya, ketika kita punya kapasitas, punya kapabilitas, punya simbol-simbol perubahan dalam pikiran-pikiran kita, biar sembunyi kita di balik pintu, kemudian organisasi yang mengejar, karena membutuhkan kita kan dalam konteks itu. Kalau dalam konteks perubahannya yang ya kita harapkan, ya. Tadi mau pesan ayam, cuma lagi pengen makan ikan aja. Iya. Bisa ya? Bisa di suara? Bisa. Bisa ya? Oh. Bisa. Nah, itu yang saya harapkan, Bung, ya. Ini berjalan. Ya. Yang saya harapkan adalah menyiapkan diri kita untuk memahami itu. Nah, tadi pertanyaan, kok kita tidak dilibatkan pada hal-hal ya, hal-hal yang isu-isu strategis misalnya. Saya kira sembari kemudian kita menyiapkan positioning kita sebagai pemuda yang punya pikiran-pikiran cemerlang, itu secara otomatis ya, lewat institusi ini untuk kemudian itu bisa menjadi jembatan, ya, menjadi proses untuk kemudian bisa menghadirkan diri. Kita dicari pasti. Kalau kita punya model pemuda yang memang menjadi agen perubahan, kita punya skill yang baik, kita punya kemampuan komunikasi yang baik, kita punya bisa membaur gagasan-gagasan kita bisa baik, itu proses alam lah yang kemudian mengantarkan kita itu untuk punya posisi itu, ya. Tapi kalau kemudian semuanya kita itu tidak miliki pada saat yang sama, di sudut-sudut hanya kita memiliki apa namanya kritis ya, pikiran-pikiran kritis yang tadi yang menjadi gagasan untuk kemudian tidak ada cerminannya sama sekali dalam aktualisasi kehidupan kita, biasanya bukan dicuekin ya, tapi mungkin keadaan alam kemudian belum memberi untuk ruang itu ya. Jadi saya dua-duanya ini kita dua arah. Kita membuka ruang-ruang untuk bisa beraktualisasi, tapi kemudian kita juga masuk pada memang ruang-ruang yang memang dibutuhkan. Ya, kita itu memang punya gagasan-gagasan yang baik dan gagasan yang baik, ya, pikiran-pikiran yang baik, ya, kinerja yang baik, itu yang secara otomatis kemudian mengantarkan kita, ya, karena ini arus tidak bisa dibendung. Nah itu ya penekanannya. Insya Allah kita dilibatkan semuanya. Kita libatkan semuanya. Ya, memang karena memang ada institusinya, ada momen-momennya, kemudian ada ruang
ruang-ruangnya tersendiri, ya ini konsekuensi kemudian dari pengelolaan lembaga kita pada pokok-pokok fungsinya di masing-masing institusi itu sekarang sudah ada. Saya kira pemuda juga diberi ruang yang terbuka tadi yang berkaitan dengan itu, karena posisi pemuda sekarang itu yang sebetulnya tadi kalau mau tidak dilibatkan ya biasa saja Anda, ya. Tapi kalau mau dilibatkan yang sedikit agak nakal lah dalam konteks positif, gitu loh. Ya, agak nakal sedikit dalam konteks positif, ya. Buat karya-karya yang kira-kira dia susah, tidak dicari pemuda itu kalau kemudian bicara refinasi. Susah tidak dilibatkan pemuda ini kalau bicara hal-hal yang strategis. Kalau belum dilibatkan berarti harus kita kembali juga. Jangan-jangan kita kemudian belum menawarkan hal-hal yang bersifat yang diperhitungkan dan dipertimbangkan orang lain, paling tidak di sekitar kita, atau institusi atau organisasi induk. Nah, kalau kalian timbung emas itu dia akan tidak terpengaruh dan tetap punya harga. Itu saya kira itu yang sering saya tanamkan ya. Tanya Bung Imam Nawawi. Saya punya doktrin seperti itu dulu ketika masih mahasiswa, sampai kemudian proses-proses itu dan sempat jadi ketua umum. Ya, saya kira sekarang sudah mendekat kan, diambil di sekretaris perkaderan, ya sekarang di DPP. Bang Agus, ya. Bagaimana ya dulu itu kan? Ini kita katakan bahwa perkembangan organisasi ini sekarang ini manajemennya kan lebih modern. Ya dulu ada istilah, kalau di Kalimantan itu ada Korwil Kalimantan, kalau Sulawesi ada Korwil Sulawesi. Artinya masih yang di bawah koordinasi itu juga masih sangat terbatas. Ya istilah cabang dulu kan gitu. Nah, kan belakangan ini aja yang kemudian tahun berikutnya, ya beberapa puluh tahun berikutnya ini berkembang lebih luas. Ya jaringan Hidayatullah sisi pondoknya 600-an misalnya. Dari sisi formal pengurus DPD 400. Ya, DPW 334 ya misalnya. Terus dulu bagaimana pula penguatannya? Karena di zaman Allahyarham ya orang-orang tadi itu masih sangat terbatas juga. Ya disebut Muntasir tadi ke Sumatera, ke Papua, ke Sulawesi, Palu, Tolito dan lain-lain kan masih sangat terbatas juga. Orangnya masih sangat terbatas. Maka mengumpulkannya di setiap event satu Muharram itu untuk kemudian memberi penguatan secara offline. Oleh Allahyarham 1 tahun itu paling tidak untuk secara formal sudah memberi penguatan pada satu gerakan ekspansi itu loh yang dilakukan. Nah, sekarang ini kalau coba bisa dibayangkan dengan pola itu, ya, maka dibuat berbagai variasi untuk kemudian bagaimana semua itu bisa terakomodir, ya kan? Nah, salah satu diantaranya adalah silaturahmi nasional yang kemudian membuang sekat-sekat struktur, ya semuanya terbangun dalam kultur jamaah dan kepemimpinan. Maka ada misalnya ada ketetapan 5 tahun sekali menghadirkan kader, dan ya nantilah bulan-bulan depan ini dihadirkan. Itu salah satu urgensinya untuk kemudian memberi penguatan terhadap pengembangan jaringan yang semakin meluas ini. Iya dulu, ya. Sekarang ini dikelola seperti itu. Kemudian sekarang ini maaf di Gunung Tembak ini sudah banyak halako, ya misalnya ada 10 orang dalam satu halako. Sekarang sudah 35 halako. Ya, saya mengawali dari awal santri-santri ya di masjid kan saya tahu jumlahnya gitu. Ya, teman-teman belum ke masjid ya, Dinda Tasir masih kecil. Saya tahun 90-an kan akhir 80 sudah lihat. Awal-awal 90, akhir 80-an, awal 90 ikut dengan beliau. Ya maaf, ikut sholat malam misalnya yang 4 jam itu. Kalau orang cerita katanya 4 jam, iya.
Kita itu bukan cerita lagi, kita alami kondisi itu. Ini kan gitu. Kita alami keadaan di mana kader-kader itu dikumpulkan, walaupun kita tidak dalam peserta formal, tapi bikin air, mendengar, nguping dan lain-lain. Visi besar, gagasan-gagasan besar itu kita ikuti. Ya. Nah sekarang ini kalau tidak dibuatkan, ya, dibuatkan medianya, misalnya 5 tahun sekali, mengumpulkan kader yang begitu banyak, ya, seluruh jaringan Hidayatullah, pondoknya dan lain-lainnya hadir. Ya, kemudian bagaimana sistem kepemimpinan ya, dalam konteks halaqah sebagai sebuah perpanjangan ya, pemimpin kita, ada murabbi dan lain-lain secara struktur terpusat, kemudian di wilayah, dan ada murabbi halaqah. Kan itu lebih modern kemudian pengelolaannya sekarang. Ya. Satu kemudahannya lagi kita mengambil manfaatnya bahwa sekarang ini ya ada media. Ya media grup-grup itu bisa kemudian menguatkan kita. Kita sisi positifnya ya. Walaupun kemudian juga ada hal-hal yang bersifat negatif yang masuk memang khusus untuk kemudian mengacaukan suasana yang seperti itu yang sedang dibangun. Sisi soliditas kepemimpinan ya dan rekrutmen jamaah dan pengkaderan dia kan sekarang lebih detail ya, ada sisi rekrutmen dengan materi-materi kan gitu. Kemudian memang ada sisi pengkaderan yang kontes marhala tadi, marhala ula, usta dan marhala alih ya. Itu ulia. Saya kira itu kaitan dengan bagaimana pengelolaannya sekarang. Memang harus dilakukan seperti itu. Ya kemudian alhamdulillah Bang Tasir ya. Ya memang ini yang harus dilakukan terus agar dua arah gitu. Makanya saya katakan tadi, memang ada kader yang kemudian posisi transisinya harus memahami kondisi orang tua kita, bagaimana pola-pola aplikatif ya dalam konteks wahyu sistem kan gitu dulu. Manhaj sistematika wahyu menjadi gerakan pola gerakan dakwah dan tarbiyah sekarang ini ya. Kadang-kadang kan literasinya maaf ya, sangat terbatas karena pada tahun-tahun ini istilah kita pembinaan itu ya pendekatan bayaninya kan, kajian-kajian ilmiahnya itu sekarang ini didapatkan. Memang cara ini kan tidak tertutup, kita tidak bisa menutup mata bahwa sudah disebar ke seluruh penjuru dari Sudan, dari Turki, dari Mekah, dari Madinah, kemudian dari Libya, dari Arabia, dari mana? Ya tentu saja kemudian pemahamannya tidak ya sama kemudian dengan pemahaman kita orang-orang tua kita kemarin yang memang ruang-ruang itu terbatas ya gitu. Dua sistem kemudian bisa dipertemukan, itu kan. Kita bukan gitu. Kalau gitu ruang-ruang akademisinya juga terbatas. Nah, tidak juga seperti itu, ya. Tapi kemudian kader kita sekarang ini jangan kehilangan orientasi gitu. Semangat juang, pengorbanan gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang kita masalahnya di situ. Oh, nas kita hebat, apa argumentasi kita semuanya hebat. Tapi dalam sisi-sisi tertentu misalnya berkaitan dengan spirit, ruhiyah, jiwa juang, pengorbanan ya kadang-kadang hebat dalam sisi narasinya gitu kan. Tapi kita tidak hebat dalam sisi-sisi yang menjadi kenyataan-kenyataan itu. Nah ini dua poros jangan ada dikotominya, jangan dibenturkan. Karena kalau dibenturkan ya pasti problem itu akan muncul terus. Kenapa?
Karena kondisi tahun 80-an, tahun 90-an, saya tahu persis. Belum ada aktivitas pendidikan formal kita yang terkelola secara modern. Gitu. Ya, makanya saya katakan tadi, saya itu produksi KMM. Kan gitu. Ya. Saya produksi KMM. Saya memahami bagaimana aktualisasi semangat juang orang-orang tua kita sebelumnya. Tapi juga mencoba memahami pendekatan modern institusi pendidikan kita. Makanya saya bilang transisi. Nah, kalau proses transisinya ini dari pola 50 tahun pertama, kemudian 50 tahun kedua, kader yang akan datang ini bisa memahami transformasi nilai ini, bisa dipahami, ya, bisa diadopsi, bisa dimiliki, kemudian memiliki intelektual, karena memang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Kita juga jangan tidak masuk pada ruang-ruang itu, kita juga akan jadi penonton. Kita akan jadi penonton pasti. Ya, ini saya katakan ini ya. Maka dua harus ini jangan ada dikotomi, dua-duanya. Proses jiwa juang spiritual harus kuat, kemudian kekuatan logika, intelektual, ilmu pengetahuan juga harus dimiliki. Kalau enggak, ya parsial kita memandangnya, kita akan marah. Kita akan marah pada satu keadaan. Kenapa ya? Kan kemarin harus begini. Kenapa sekarang tidak begini? Itu karena pandangan kita sebetulnya yang terbatas. Sama halnya kalau kemudian sekarang ini kita posisikan diri kita sebagai orang buta. Ya. Kemudian kita pegang gajah. Ya, kebetulan yang pegang gajah kata Allah yarham itu gambarkan Islam ini. Oh iya, ya harusnya begini. Ternyata gajah itu panjang ya, karena pas pegang belalainya. Kalau pas yang pegang kotorannya, ternyata gajah itu bau ya. Kita tidak dalam posisi itu, gitu loh. Tidak dalam posisi satu variabel saja, ya. Kita harus konkret kemudian melihatnya. Maka Ustadz Manan kan selalu menegaskan Allahu yarham itu berkaitan dengan definisi peradaban kan gitu, seluruh seperti Bang Raspi tadi sampaikan. Ya, definisi dari sisi aspek-aspek kehidupan kita. Ya, tidak dibatasi. Semua aspek-aspek, mulai daripada hal yang paling ringan sekalipun, gitu kan. Tapi semua menyangkut pada satu manifestasi dari keyakinan kita. Itu yang pokok. Kalau kita dikotomikan, itu problem setiap saat, Pak. Ya, kita bisa menggugat satu keadaan itu, tapi sebetulnya ada satu hal yang kita tinggalkan, gitu kan? Kita akan gugat, orang tua kita begini. Tapi ada hal-hal yang kemudian seharusnya ada dalam diri kita, ya misalnya kita kekuatan intelektual, rasio, logika kita sangat matang, mahir, mampu menggugat secara narasi. Tapi ada hal yang bersifat jiwa juang, pengorbanan, semua itu spirit. Ya maaf, ya mungkin hebat sekali kita menarasikan itu tadi, tapi ternyata fakta-fakta misalnya di malam hari kita masih jauh ya dari bangun ya, zikir, tafakkur, sholat malam, itu kan secara kuantitas misalnya kita bisa selesaikan 11 rakaat. Bisa enggak kita alur ini dua-duanya dimiliki menjadi satu kepribadian? Ya saya maaf ya, kalau kita tidak memandang secara utuh ya parsialnya, kita akan dibenturkan terus dengan keadaan dan itu tidak menyelesaikan masalah, ya. Nah, kita harus memandangnya secara luas, termasuk proses rejuvenasi, ya, dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, yang dipastikan bahwa rejuvenasi itu keniscayaan pasti terjadi. Tapi, ya, kita ini sebagai senior, ya memang membuka ruang karena sadar bahwa ini adalah perkaderan. Gitu kan, perkaderan itu ya orang gitu, secara bertahap, ada ruang dan waktunya, ada waktu, ada orangnya, ada orang, ada waktunya, itu sudah pasti. Tapi kemudian kita juga generasi muda ini ketika dibutuhkan, lembaga ini membutuhkan satu skill seperti ini di masa yang akan datang, memang kita juga sudah siap untuk itu, ya. Saya kira ini closingnya, ada sekalian karena sudah agak larut malam. Ya, tapi saya secara pribadi bicara tentang pemuda, bicara tentang lembaga, bicara tentang hal-hal yang kemudian menjadi kebutuhan kita pada masa yang akan datang.
secara massah ini, kemudian positioning Hidayatullah, maka memang harus serius terus-menerus kita diskusikan. Dan untuk ke depan lagi-lagi peran pemuda, ya, karena rejuvenasi ini pasti terjadi, gitu loh. Saya kira demikian. Mohon maaf, ya, Padahal Bang Refra. Baik Ustaz, sangat menarik lugas jawaban Ustaz yang tadi, sangat mengena bagi kita menjawab semua pertanyaan yang tadi. Ustaz, sebenarnya ini masih ada satu penanya Ustaz, tapi berhubung karena waktu sudah larut, bagaimana Ustaz? Apakah ini penanyanya bertanya atau kita sudahkan, karena mengingat waktu juga di Kalimantan sudah larut. Iya, di timur ini sudah larut malam. Baik, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Maka saya tidak bisa menyimpulkan hasil diskusi ini, biar nanti jadi pergolakan di teman-teman punya pikiran. Teman-teman silakan mengambil kesimpulan dari apa pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga diskusi-diskusi kita akan terus berlanjut di webinar dalam Semarak Silatnas nanti. Kita hadirkan pemateri-pemateri lain. Untuk menutup acara, mungkin kami minta Ustadz untuk mendoakan kawan-kawan pemuda sekaligus untuk menutup acara ini. Kami minta Ustadz untuk mendoakan kita yang hadir pada kesempatan hari ini, Ustadz. Sekaligus kita tutup acara ini. Alhamdulillah. Kita doakan semua pemuda untuk cepat ke Ka'bah semuanya. Amin. Cepat haji, semua bisa umroh, karena bandara umumnya bisa memfasilitasi para pemuda agar peradaban, sisi karakter peradaban bisa dilihat di Mekah misalnya dan Madinah, ya, sisi sejarah. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan soleha makbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati lan nur akhrijna ila dhulumati lan nur akhrijna minadh dhulumati lan nur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, dengan berakhirnya doa yang dipimpin Ustadz, materi kita, kami ucapkan terima kasih Ustadz. Semoga Allah menjaga Ustadz, memberikan terus kesehatan, keberkahan, dan panjang umur untuk dapat membimbing kami pemuda-pemuda Hidayatullah di seluruh Indonesia. Amin. Kita cukupkan diskusi pada kesempatan hari ini. Sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Terima kasih untuk abang-abang yang sudah hadir pada kesempatan diskusi kali ini. Semoga diberikan kesehatan. Bang siapa yang angkat tangan ini? Nanti kita diskusi di lain kesempatan. Semoga antum bisa hadir juga.
Berubah semua lah. Ikhlas ya, Bu. Ridho ya. TRRI. Itu kalau orang kalau disuruh Bu dibuatkan Nah, ikhlas Bu, maaf. Saya bisa baca batin. Soalnya tapi Jakarta, tapi balik papan aja nanti.